Jumpa lagi dalam channel Perspektif Adiputra, channel yang secara khusus mengulas buku-buku teologi dan juga buku-buku umum. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview satu buku yang berjudul Aku Orang Seriti. Buku ini saya tulis tahun 2016 dan selesai tahun 2017. Selanjutnya kemudian saya terbitkan menjadi satu buku. Buku ini tidak terlalu tebal. Jumlah halamannya hanya sekitar 120 halaman, terdiri dari 5 bab. Alasan saya menulis dan mempublish buku ini karena saya adalah orang Seriti, saya lahir di Seriti, dan kemudian saya dibesarkan sebagai orang Seriti. Tetapi kemudian saya meninggalkan Seriti dan hidup di negeri orang, merantau di negeri orang. Kemudian saya menikah dengan seorang wanita yang bukan orang Seriti, dan anak-anak saya memang lahir dan kemudian tumbuh menjadi besar tidak lagi di Seriti. Oleh karena itu, sebagai orang yang lahir di Seriti dan sebagai orang Seriti, saya punya beban moral untuk memperkenalkan seperti apa Seriti itu kepada keluarga saya, kepada istri dan kepada anak-anak saya. Tetapi kalau mau ditanya kenapa saya kemudian menulis buku ini, alasan utamanya adalah sebenarnya karena beberapa kesempatan saya sempat bertemu dengan orang, dan kemudian saya memperkenalkan diri saya katakan saya dari Seriti. Orang itu kemudian bertanya, di mana Seriti itu? Apa itu Seriti? Hal itulah yang kemudian mendorong saya untuk menulis satu tulisan, satu buku tentang Aku Orang Seriti. Nah, dalam buku ini sebenarnya buku yang sangat sederhana dan simpel. Saya menguraikan 5 bab untuk memperkenalkan seperti apa Seriti itu sebenarnya, atau seperti apa kita memaknai menjadi orang Seriti. Karena kalau orang Seriti pasti sudah tahu seperti apa sejarah perjuangan kakek nenek orang tua kita di zaman dahulu ketika mereka harus mengungsi dari Palopo Selatan dan kemudian diarahkan dan ditunjukkan Tuhan satu tempat yang kemudian kita kenal dengan sebutan Seriti. Dan tempat itulah kemudian menjadi tempat untuk kita hidup, bersosial, dan kemudian melakukan berbagai macam aktivitas, kemudian melahirkan keturunan berikutnya, termasuk saya yang kemudian lahir di tempat itu. Dan mungkin kalau kita berbicara sejarah, saya bukan pelaku sejarah itu, tetapi saya mengisi sejarah perjuangan itu, dan kemudian bagaimana saya kemudian mengedukasi generasi-generasi selanjutnya dari Seriti dengan menulis buku ini. Itulah sebabnya dalam 5 bab itu saya lebih fokus menjelaskan makna menjadi seorang yang lahir atau dibesarkan atau menjadi orang Seriti dari perspektif iman Kristen. Mengapa saya mengambil perspektif iman Kristen? Pertama, alasannya adalah karena memang Seriti itu dibangun di atas dasar keyakinan, kepercayaan kepada Yesus Kristus. Kenapa saya katakan demikian? Karena alasan orang tua, kakek nenek kita mengungsi dari Palopo Selatan karena mereka mau mempertahankan iman mereka. Mereka tidak mau meninggalkan keyakinan mereka yang mereka telah terima dari penginjil-penginjil yang mendatangi mereka, dan akhirnya mereka memutuskan menjadi Kristen. Dan ketika mereka dipaksa untuk meninggalkan keyakinan itu, mereka tidak mau, dan akhirnya mereka memutuskan untuk meninggalkan kampung sebelumnya dan pindah ke Seriti. Alasan kedua, kenapa saya melihatnya dari perspektif iman Kristen, karena berkaitan dengan studi saya. Karena saya lebih
lebih cenderung untuk melihatnya dari perspektif Alkitab, dan studi saya memang ada studi tentang Alkitab. Saya seorang hamba Tuhan, saya seorang pendeta, saya seorang pengajar, saya seorang dosen teologi, dan tentu saya ingin menyajikan satu sajian yang dilihat dari perspektif teologi, bagaimana memaknai menjadi orang Seriti. Itulah sebabnya dalam bagian pendahuluan saya terus mengcombine penjelasan tentang Seriti dengan kisah-kisah yang ada di dalam Alkitab. Dan saya coba meringkas dalam bagian pendahuluan itu, saya meringkas isi daripada 5 bab dari buku ini, yang saya lihat dalam beberapa ringkasan seperti ketika saya menegaskan bahwa buku Orang Seriti hendak mengajak setiap generasi Seriti untuk melihat bahwa menjadi orang Seriti dan menikmati tanah Seriti adalah anugerah dari Tuhan yang patut disyukuri dalam kehidupan praktis setiap hari. Itu yang pertama. Yang kedua, buku Orang Seriti hendak mengajak setiap orang Seriti untuk selalu berjuang meningkatkan kualitas hidup, bukan hanya secara duniawi tetapi juga kualitas kehidupan rohani. Nah, yang ketiga, buku Orang Seriti hendak mengingatkan kepada orang Seriti bahwa sejak awal orang Seriti sudah terbiasa dengan kebersamaan, sudah terbiasa dengan prinsip bergotong royong atau bekerja dan berjuang bersama-sama. Karena itu ciri khas orang Seriti. Sekali lagi saya mengingatkan bahwa nama Seriti itu diambil dari burung seriti yang notabene mereka sering atau selalu bersama-sama, selalu bersama-sama dalam mengerjakan sesuatu. Kiranya itu juga menjadi suatu prinsip hidup orang-orang Seriti. Yang berikutnya, buku Orang Seriti hendak membangunkan orang Seriti yang tertidur. Nah, ini sebuah ungkapan metafora bahwa kata tertidur di situ seharusnya membuat kita sadar bahwa kita tidak boleh lengah, kita tidak boleh bersantai-santai, tetapi baiklah kita terus berjuang, terus bekerja, terus mempertahankan kualitas hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Nah, buku Orang Seriti juga mencoba mendeskripsikan hal-hal yang harus dilakukan oleh orang Seriti, sehingga generasi berikutnya yang mungkin saja tidak lagi tahu tentang sejarah Seriti, hidup di tengah-tengah kondisi dunia yang penuh dengan perubahan yang sangat cepat ini, mereka tetap bisa memaknai seperti apa kita harus hidup sebagai orang Seriti. Itu kira-kira yang menjadi ringkasan dari 5 bab yang ada dalam buku Aku Orang Seriti. Tetapi nanti saya juga akan mereview secara detail, sekalipun tidak semua saya akan singgung karena waktu yang terbatas. Intinya bahwa ketika saya menulis buku Aku Orang Seriti ini, saya berkeinginan untuk mewariskan satu gagasan, satu ide kepada generasi Seriti di masa depan, dan untuk memberikan motivasi bagi mereka dan agar mereka senantiasa bisa berjuang bersama-sama membangun Seriti. Jadi saya mungkin punya keterbatasan di dalam menjelaskan banyak hal tentang kebenaran firman Tuhan. Tetapi saya rindu melalui buku Aku Orang Seriti ini, setiap generasi Seriti masa kini dan masa depan bisa membacanya dan kemudian bisa melihat kepada diri masing-masing dan memaknai apa sebenarnya yang Tuhan inginkan dari saya ketika Tuhan menciptakan saya atau mengizinkan saya menjadi orang Seriti. Tentu ada tujuan, karena tidak ada yang kebetulan. Ketika kita diciptakan Tuhan, diizinkan Tuhan menjadi orang Seriti, Tuhan mau tentunya kita mengisi setiap perjuangan yang telah dilakukan oleh kakek, nenek, bahkan orang tua kita di masa lalu. Dan hal itulah yang kemudian menjadi beban moral saya dan mendorong saya untuk
menulis buku ini. Bab 1 atau bagian pertama, saya membahas tentang seriti adalah sebuah anugerah. Dari kacamata saya melihat bahwa seriti adalah anugerah Tuhan. Seriti adalah pemberian Tuhan, hadiah dari Tuhan. Saya melihat itu dengan jelas ketika saya membaca buku sejarah seriti. Dan itulah sebabnya ketika saya membahas tentang seriti adalah anugerah Tuhan, hal itu kemudian mengingatkan saya kepada tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Dan kisah yang dialami oleh orang-orang seriti pada zaman dahulu, kakek, nenek, dan orang tua kita, itu mengingatkan saya bagaimana perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir masuk ke dalam tanah Kanaan. Itulah sebabnya saya kemudian bisa melihat bahwa seriti itu mengingatkan saya kepada tanah Kanaan itu, tanah perjanjian itu. Dan itulah sebabnya kita yang hidup di seriti, kita yang hidup sebagai orang seriti, yang juga kemudian saya bahas di bab 1 ini, kita harus bertanya, bagaimana harus hidup sebagai orang seriti? Atau bagaimana harus hidup di tanah seriti? Saya memberikan beberapa poin yang menjadi hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita harus hidup dalam kekudusan. Itu yang harus kita pikirkan. Bahwa menjadi orang seriti, kita harus melihat kehidupan kita dan mempertahankan hidup kita hidup dalam kekudusan. Karena kita adalah orang-orang yang telah percaya kepada Kristus. Yang kedua, tidak berkompromi dengan dosa. Itu saling terkait sebenarnya. Menjaga kekudusan hidup dan tidak berkompromi dengan dosa. Berikutnya, menjadi orang seriti harus terus membangun persekutuan dengan Tuhan, supaya kita bisa terus kuat menjaga integritas kita, menjaga identitas kita sebagai orang seriti. Dan kemudian menjadi orang seriti, kita harus hidup dengan menjauhkan penyembahan berhala. Nah, ini mungkin perlu kita pikirkan. Apakah di seriti hari ini masih ada penyembahan berhala? Penyembahan berhala itu tidak harus kita pikirkan dengan menyembah patung, pergi ke dukun, pergi ke orang-orang pintar. Tapi menyembah berhala itu banyak hal. Itu bisa kita lihat dalam banyak konteks. Itulah sebabnya dalam buku ini saya peringatkan juga. Salah satu hal yang harus kita pikirkan, bagaimana hidup menjadi orang seriti, kita harus menjauhkan diri dari kebiasaan menyembah berhala. Dan kemudian hidup menjadi orang seriti harus menjaga dan melestarikan tanah seriti, tanah perjanjian, tanah anugerah, tanah yang diberikan oleh Tuhan. Nah, kira-kira itu yang saya bahas di bab 1, seriti adalah anugerah Tuhan. Yang kedua atau bab 2 dalam buku Aku Orang Seriti, saya membahas tentang seriti adalah perjuangan. Seriti adalah perjuangan karena memang tanah seriti diperoleh dari suatu upaya kerja keras, upaya perjuangan, tidak mudah. Bagaimana orang tua, kakek nenek kita pada zaman dahulu, mereka harus meninggalkan harta benda mereka, meninggalkan tanah mereka, meninggalkan kekayaan mereka, pergi ke satu tempat yang sebenarnya secara mata jasmani tidak jelas. Tetapi mereka mau berjuang karena mereka mau mempertahankan iman mereka. Nah, lalu perjuangan seperti apa yang telah dilakukan oleh orang tua kita pada zaman dahulu? Dalam bab 2 ini saya melihat ada beberapa poin. Yang pertama, perjuangan bersama Tuhan. Ini satu kabar yang menggembirakan. Karena orang tua kita pada zaman dahulu, mereka berjuang bersama dengan Tuhan. Itulah sebabnya mereka menemui satu keberhasilan. Karena memang mereka berjuang bersama-sama dengan Tuhan. Kemudian perjuangan hingga tuntas. Perjuangan hingga memperoleh satu tanah, satu lokasi, di mana nantinya lokasi ini disebut seriti. Dan kemudian disitulah kita kemudian hidup, lahir, tumbuh menjadi dewasa, bisa bersekolah, bisa bekerja, bisa mengolah tanah itu, sehingga kita bisa hidup sampai sekarang seperti ini, dipenuhi dengan keberhasilan. Karena apa? Karena orang tua kita pada zaman dahulu, mereka berjuang sampai tuntas.
Mereka tidak setengah-setengah. Mereka tidak kemudian menyerah di tengah jalan, tetapi mereka berjuang hingga tuntas. Itulah yang saya bahas di bab 2. Seriti adalah perjuangan. Masuk bab 3, saya membahas tentang orang seriti harus selalu bersama. Topik ini, bab ini saya mulai dengan melihat ciri khas burung seriti. Kalau kita baca literatur yang membahas tentang tipikal burung seriti, maka kita harus menyimpulkan 3 hal. Bahwa burung seriti biasanya sepanjang hari terbang ke seluruh penjuru untuk mencari makan. Yang kedua, burung seriti biasanya di tempat yang tinggi supaya jauh dari jangkauan pemangsa. Dan yang ketiga, burung seriti seringkali terbang berkelompok dan bersama-sama. Poin yang ketiga inilah yang saya mau tekankan dalam bab ini. Bahwa kita sebagai orang seriti harusnya selalu berkelompok, selalu bersama-sama, selalu bergotong royong, selalu bekerja sama. Karena dari situlah kita akan memperlihatkan kekuatan kita menjadi orang-orang seriti. Jadi hidup selalu bersama-sama itu kita maknai dalam beberapa poin. Yang pertama, dengan bersama-sama kita dapat melakukan banyak hal. Jadi kita dapat mengerjakan banyak hal kalau kita bersama-sama. Kemudian dengan bersama-sama maka masalah yang besar akan terlihat kecil. Itulah sebabnya ketika orang seriti tidak bisa lagi bersatu, tercerai-berai karena kepentingan masing-masing, ego masing-masing, maka sulit pasti bagi seorang seriti membangun tanah seriti menjadi tanah, menjadi desa, menjadi kampung yang lebih baik, lebih maju. Dengan bersama-sama kita akan jauh lebih berwibawa. Kita akan terlihat lebih hormat, lebih terhormat, lebih berwibawa di hadapan orang lain. Dengan bersama-sama kita akan menang dalam setiap pergumulan. Karena kita akan kuat, kita akan saling mendoakan, kita akan saling menopang. Kalau kita jumpai yang ada yang salah, kita akan menegur dan kita akan membuat dia kembali kepada Tuhan, menyadari kesalahan itu. Dan dengan demikian, tanah seriti akan menjadi tanah yang diberkati Tuhan. Yang keempat, bab 4 dalam buku ini, saya membahas tentang orang seriti tidak boleh tidur. Tadi di awal saya katakan bahwa ungkapan tidur di sini adalah ungkapan metafora. Itulah sebabnya tidur dalam pengertian ini saya memaknainya dalam beberapa poin. Yang pertama adalah orang seriti tidak boleh tidur harus dipahami dalam konteks terus bekerja, terus berjaga-jaga, dan terus mempraktikkan kasih Tuhan kepada sesama. Itulah yang harus diperhatikan oleh orang seriti. Bahwa orang seriti tidak boleh tidur berarti harus terus bekerja, harus terus berjuang, harus terus berkarya, harus terus mempraktekkan kasih Tuhan kepada sesama. Dari poin ini saya mengurainya dalam beberapa poin, subpoin lagi. Yang pertama, orang seriti senantiasa berjaga-jaga melawan dosa dan melawan tipu muslihat iblis. Yang kedua, orang seriti senantiasa aktif dalam mempraktekkan kasih Allah. Dan yang ketiga, orang seriti senantiasa bekerja keras dalam membangun seriti. Nah, itu yang saya mau tekankan dalam bab yang keempat. Bab yang kelima, saya menjelaskan tentang aku orang seriti. Aku orang seriti bukanlah suatu kebetulan. Seperti yang saya katakan di awal, ketika Tuhan mengizinkan kita menjadi orang seriti, pasti Tuhan punya tujuan. Pertanyaannya, apakah maksud Tuhan ketika Ia menjadikan kita sebagai orang seriti? Sebagai orang seriti, yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus terus menghargai sejarah. Kita harus terus-menerus menghormati sejarah desa seriti. Sejarah terbentuknya seriti itu. Bagaimana perjuangan orang tua kita, kakek nenek kita di masa lalu. Sehingga kita generasi sekarang yang mungkin tidak lagi hidup di tengah-tengah perjuangan di masa lalu itu, kita tetap bisa mengisi
perjuangan itu dengan hal-hal yang positif. Yang kedua, yang harus kita lakukan adalah kita akan hidup dengan mengisi zaman ini dengan hal-hal yang baik. Seberapa banyak orang-orang Seriti hari ini memiliki kualitas moral yang baik? Tentu ini menjadi PR bersama sebagai orang Seriti. Dan yang lebih penting atau yang ketiga adalah kita akan mempersiapkan generasi Seriti yang takut Tuhan. Seperti apa generasi Seriti sekarang? Memang banyak yang berhasil. Tetapi bagaimana spiritual mereka? Bagaimana kerohanian mereka? Apakah masih takut akan Tuhan? Ketika orang Seriti tidak lagi takut akan Tuhan, maka tidak menutup kemungkinan ke depan 10 tahun akan datang kita akan melihat kehancuran. Tetapi kalau mulai sekarang orang Seriti tetap menjaga diri, bertobat dan mau kembali kepada Tuhan, mempraktekkan hidup yang takut akan Tuhan, maka saya yakin orang Seriti akan terus diberkati Tuhan, dan Seriti akan menjadi tanah perjanjian yang subur, yang bisa membuat orang-orang Seriti hidup dalam kemakmuran. Itulah kira-kira yang menjadi isi dari buku Aku Orang Seriti. Buku ini sebenarnya sudah habis karena memang waktu saya cetak dulu tidak banyak ketika pertama kali terbit, dan saya bersyukur karena dalam buku ini berisi juga kata sambutan dari Ketua KKS Jakarta, Bapak Yusuf Gala, dan juga Ketua KKS Makassar pada waktu itu, kalau tidak salah Bapak Harun Palangga, memberikan sambutan untuk buku ini. Memang rencana tahun ini saya akan mencetak ulang beberapa eksemplar lagi, dan kemungkinan dengan cover yang sedikit dibaharui, dengan layout yang sedikit saya juga akan perbaiki, dan kiranya buku Aku Orang Seriti ini bisa dibaca oleh semua generasi Seriti, terutama generasi sekarang yang punya PR bagaimana mempersiapkan generasi akan datang, supaya generasi Seriti ini terus mempertahankan identitasnya sebagai orang-orang Seriti, orang-orang pilihan Allah. Jadi ketika saya berkata saya orang Seriti, berarti saya adalah orang pilihan Allah, orang yang takut akan Tuhan, orang yang percaya kepada Kristus. Demikianlah review buku malam ini. Jangan lupa subscribe dan like channel ini supaya channel ini terus berkembang. Terima kasih.